Betapa bahagianya kehidupan kami, ya Bapa. Seluruh kehidupan kami boleh kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sehingga di dalam kehidupan kami yang singkat dan sekali ini, kami boleh menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Kami lurus berjalan di dalam kehendak-Mu. Kami taat kepadamu, membawa hari-hari ini, segala pergumulan dan persoalan kami ke tangan Tuhan. Sehingga makin lama Engkau yang makin besar dalam kehidupan kami. Kami tersembunyi. Kami semakin kecil. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya Tuhan. Amin. Bapak Ibu, mari kita beri tepuk tangan untuk kebaikan Tuhan dan saya persilakan duduk. Terima kasih Pak Marlon ya, dan tim yang sudah memimpin kita dalam penyembahan di pagi hari ini. Kita percaya bahwa di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada satupun yang kebetulan. Kita hidup di masa-masa di mana kita ada di akhir dari kehidupan umat manusia, di ujung ya. Dan kita ada di dalam masa kasih karunia, di mana kasih Tuhan dicurahkan secara melimpah. Di mana setiap kita boleh makin hari makin mengenal Tuhan yang begitu mengasihi kita. Nah, fokus jemaat kita yang dikasihi Tuhan, fokus jemaat tahun 2022 adalah hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Kita sepanjang tahun 2022 kita diajar hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Satu kehidupan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan hanya kehidupan di dalam gereja, di dalam perkara-perkara rohani, tetapi kehidupan yang di dalam segala aspek itu berpadanan dengan Injil Kristus. Mengandalkan Tuhan. Apakah memungkinkan itu, Bapak Ibu, di dalam kehidupan seperti ini? Kita tetap memegang nilai-nilai kerajaan Allah, kita tetap belajar hidup jujur, kita belajar apa adanya, dan di dalam bulan Juli ini kita masuk yaitu hidup berpadanan Injil Kristus dengan subtema menjadi garam dan terang dunia. Amin ya Bapak Ibu ya. Kita bagaimana menjadi garam dan terang di dunia ini. Apa yang Kristus Yesus ajarkan sesungguhnya berbeda dengan apa yang dipahami, dimengerti oleh kebanyakan orang. Apa yang Kristus ajarkan adalah sesuatu yang sesungguhnya boleh dikatakan bertentangan dengan hikmat dunia. Sehingga kalau kita belajar sungguh-sungguh firman Tuhan dan makin tenggelam di dalam firman Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, maka kita akan tahu bahwa kehidupan di dalam Tuhan itu kehidupan yang berbeda dengan dunia. Dunia mengajarkan Bapak Ibu di luar sana, misalnya hemat pangkal kaya. Di dalam Tuhan dikatakan apa? Kalau kita tidak menabur, kita tidak diberkati. Hikmat dunia juga mengajarkan kalau engkau ingin besar, engkau harus melakukan sesuatu. Engkau menjadi pemimpin, engkau melakukan, merubah. Tetapi firman Tuhan mengatakan yang terbesar adalah yang terkecil, yang melayani, yang jadi hamba. Artinya apa Bapak Ibu? Apa yang dunia lihat itu berbeda dengan sesungguhnya kebenaran firman Tuhan. Semakin kita menyelidiki, kita akan dibawa dalam kehendaknya dan rencananya yang begitu indah. Sehingga kita tidak lagi tertarik kepada apa-apa yang menjadi prinsip dunia, tetapi kita lebih tertarik apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup umat manusia dan dalam pribadi kita. Nah, di dalam Filipi 1 ayat 21 sampai 24 dikatakan apa? Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus aku pilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, dan itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Jadi, Rasul Paulus mengatakan bahwa kerinduannya kepada Tuhan itu sudah luar biasa dan dia tahu betapa indahnya di dalam Tuhan. Tetapi ketika dia masih hidup, dia merasa hidup itu harus bermanfaat bagimu. Karena orang-orang itulah maka Kristus hidup di dunia, bukan lagi untuk dirinya sendiri.
Kehidupan kita sudah ditebus di dalam Tuhan. Kalau kita diizinkan hidup hari ini sesungguhnya, kalau mengutip perkataan Rasul Paulus bahwa semua yang di dunia ini dikatakan apa? Dianggap sampah karena pengenalan akan Kristus. Artinya apa? Prinsip-prinsip Kristus itulah yang harus mewarnai di dalam kehidupan kita. Mungkin kita sendiri Bapak itu, mungkin kita tidak ada yang percaya, tetapi ketika kita menjalani kehidupan itu bersama Kristus, ada damai, ada ketenangan, dan kita ada kekuatan yang maha dahsyat menolong dan menyertai kita. Pada itu, pagi ini saya ingin kita membahas di dalam tema di dalam 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 4 ya. Saya akan membacakan di dalam 1 Korintus 3 ayat 4, yaitu terang dunia ini dibagi menjadi 4 poin yang saya mau share hari ini. Poin yang pertama, janganlah seperti dunia. Kemudian yang kedua, mari hasil berbicara lebih keras. Kemudian yang ketiga, fokus membangun manusia batiniah. Dan yang keempat, melakukan lobby dengan benar. Nah, ayatnya ada di dalam 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 4. Pelayan perjanjian yang baru judulnya. Ada 4 ayat saja, saya bacakan untuk Bapak Ibu dikasih Tuhan. 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 4. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Kristus. Jadi ada 4 ayat saja yang saya mau bahas. Yang pertama yaitu di dalam ayat yang pertama, di dalam 2 Korintus 3, jadi di situ ditulis 2 Korintus 1 ya. 1 Korintus 3, tapi yang betul 2 Korintus 3 ayat 1. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dunia mengambil cara bahwa semua yang mereka ingin adalah apa yang disebut dengan keinginan mata, keinginan daging, dan gangguan hidup. Yaitu salah satunya adalah pujian. Semua orang ingin dipuji, semua orang ingin dihormati, semua orang ingin ditaruh di tempat-tempat terhormat. Nah, prinsip firman Tuhan mengatakan bahwa ini adalah salah satu yang harus kita berhati-hati. Untuk bisa mendapatkan sebuah predikat, posisi, jabatan, formal atau tidak formal, biasanya orang mengumpulkan bukti-bukti dan dukungan. Itulah dunia. Mereka mencari cara supaya dibukti, inilah saya punya rekomendasi, saya punya dukungan, saya punya sertifikat. Istilahnya sekarang adalah generasi flexing. Semua di-flexing, semua dipoles supaya kelihatan moncer, supaya kelihatan di atas rata-rata. Di prinsip firman Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan melihat sampai kedalaman hati. Janganlah engkau serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Artinya apa? Mari kita tidak mengikuti mencari sesuatu yang menjadikan kita dihormati, menjadikan kita merasa happy kalau dipuji. Dan sehingga kita mengumpulkan data-data, fakta-fakta, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang membuat kita merasa tenang di situ. Merasa kita dihormati dan terpuji. Sesungguhnya yang paling membuat kita dihormati, dipuji, adalah ketika Kristus hidup di dalam kita. Katakan amin. Karena kehidupan kita sesungguhnya bukan hasil usaha kita. Kehidupan kita, apa yang kita rasakan seperti ini adalah karena kita percaya kepada Kristus yang menebus kita. Jadi kita ini dibenarkan oleh iman, bukan hasil pekerjaanmu, dan janganlah engkau bermegah. Artinya, apakah kita boleh mencari sertifikat pujian dukungan? Tentu tidak salah. Tetapi satu kesadaran yang paling penting dalam hidup, menyadari bahwa Tuhanlah sumber hormat kita.
Tuhanlah yang menebus kita dari cara hidup sia-sia. Bapak Ibu, ada 7 miliar manusia. Enggak semua percaya kepada Yesus. Banyak orang yang diajar, diceritakan betapa baiknya Tuhan. Tuhan mengasihi, menebus dosamu. Dan mereka memilih jalannya sendiri, tidak percaya. Tetapi hari ini, oleh kasih karunia Tuhan kita bisa percaya. Bukan oleh kehebatan kita. Firman Tuhan mengatakan, kalau engkau percaya, kan ada Roh Allah, ada Bapa yang menggerakkan. Semua karena kasih Tuhan. Bilang kiri kanan, engkau dikasih Tuhan. Rasa berharga kita yang sejati adalah kesadaran kita ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Kita berbuat benar, kita melakukan sesuatu karena apa? Karena rasa cinta kita kepada Tuhan. Bukan supaya kita mendapat pujian, bukan supaya kita mendapat sesuatu. Kita akan kecewa ketika kita melayani dengan setia. Yang kita dapatkan bukan pujian, tetapi kritikan. Disalah mengerti, akhirnya kita mundur dari pelayanan. Kenapa? Kesadaran bahwa pujian dan hormat itu sesuatu yang dia ingin kejar capai. Bapak Ibu, penghormatan manusia harus sungguh-sungguh diwaspadai. Salah satu hal yang membuat sadar atau tidak sadar, cepat atau lambat, kita terjerumus dalam kedagingan. Lupa bahwa dosa kita itu diampuni. Lupa bahwa kasih Tuhan itu melampaui segala sesuatu. Lupa bahwa tanpa Tuhan kita tidak mungkin berbuat baik. Kalaupun kita bisa berbuat baik, mengasihi, kadang-kadang kita lupa bahwa yang bisa kita mengasihi adalah benih ilahi, benih baru. Karena yang lama sudah berlalu, yang lama itulah manusia daging yang mencintai diri sendiri. Yang ingin dipuji, yang memiliki keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Itu saja isi dunia. Kalau kita tidak keluar dari situ, maka kita tergeruslah oleh arus dunia yang membawa kita ke dasar kehidupan yang jauh dari kasih Kristus. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi garam dan terang dunia adalah sesuatu yang sebenarnya otomatis ketika kita sadar Tuhan. Sehingga begitu mengasihi kita, dia menebus kita, bahkan menerima kita apa adanya. Ketika peristiwa di Paskah, pertama kali umat Israel keluar dari Mesir, Tuhan bilang kepada bangsa Israel, suruh menyembelih domba. Tapi kalau kita teliti, itu ada aturannya. Dombanya seperti apa, ada aturan yang termasuk kalau sisa harus dibakar. Dan ketika mereka menaruh darah di pintu-pintu rumah, firman Tuhan mengatakan, Tuhan melihat darah saja. Mungkin di dalamnya ada orang nggak percaya. Mungkin di dalamnya ada orang Mesir yang menikah sama orang Israel ikut tinggal di situ. Mungkin ada pembantunya itu budaknya orang Israel dan mereka tinggal di keluarga Mesir, tapi budaknya ngotot. Kita ikutin aja, kata Tuhan Yesus. Sudahlah terserah, toh nggak mengaruh apa-apa. Tuhan melawat, yang dilihat adalah darah. Bukan siapa yang di dalamnya. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, darahnya itulah menyucikan kita, bukan perbuatan kita. Darahnya Bapak Ibu. Engkau ditebus oleh darah Yesus. Itulah yang membuat engkau sadar, engkau bisa mengerti, bersyukur. Dan kehidupan syukurmu itu tidak ditekan dari luar untuk menjadi saksi, menjadi garam, untuk sukses, bukan. Tapi kehidupan yang dari dalam itu keluar, dan di situ penuh ucapan syukur. Engkau tidak mundur ketika dikritik orang, engkau tidak mundur, engkau tetap rajin ketika dikatakan, oh engkau cari penghormatan. Tetap dia rajin, tetap dia tepat waktu, tetap dia disiplin. Kenapa? Karena keputusan dia mengasihi Tuhan. Itulah yang pertama. Jadi jangan salah. Kita tidak boleh sombong sampai kapanpun. Semua karena Tuhan mengasihi kita. Bilang kiri kanan, jangan engkau bermegah. Yang kedua, Bapak Ibu, dikatakan di ayat 2 Korintus 3 ayat kedua. Kamu adalah surat pujian kami. Ya, jadi ada saya next slide ya, 2 slide berikutnya. Oh iya, slide next
Kudus yang pertama tadi sudah saya bahas. Nah, dikatakan di dalam 2 Korintus 3 ayat kedua, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal, dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Bapak Ibu, ayat ini mengatakan bahwa Rasul Paulus mengatakan, jangan menilai, jangan memuji, lihat saja engkau, karena engkau adalah muridnya Rasul Paulus. Jadi Bapak Ibu, cerita-cerita kita mesti digantikan dengan sebuah hasil. Hasilnya apa? Saya suka sepak bola ya, kayak Pak Han minggu lalu cerita tentang sepak bola, saya suka Sintayong ya, mungkin pelatih timnas kita. Kontroversi, tapi dia bilang, kita lihat bahwa ketika Indonesia lolos final Piala Asia, setelah 15 tahun ya, semua gugatan, semua hujatan, perintah atau tekanan untuk mundur, itu sirna, karena semua netizen mendukung. Kenapa? The result is, kita hasilnya, PSSI, Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia. Apa? Hasilnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sering kali banyak bercakap-cakap, banyak bercerita, banyak menjelaskan diri kita, tetapi kita tidak ada hasil apapun. Kita lebih suka berdebat, saya punya konsep, saya melakukan ini, saya melakukan ini. So what is the result? Apa hasilnya? Rasul Paulus mengatakan, engkaulah suratan yang terbuka. Saya mengatakan, your disciples, murid Anda, your team, your family, dan lain-lain, determine your quality. Kualitas Anda, lihat kehidupan keluarga Anda. Apakah anak istri Anda bahagia? Apakah komsel kita merasakan kehadiran kita? Apakah kalau kita punya perusahaan, karyawannya merasa dibapai, digembalakan dengan baik? Luar biasa tulisan Rasul Paulus ini, Bapak Ibu. Kenapa? Mengajarkan kita satu prinsip, bahwa stop talking, berhenti berbicara, show the result. Tunjukkan hasil. Biarlah orang, bahkan kita tidak perlu berkata apa saja. Orang boleh menghujat mungkin presiden kita, saya tidak bicara politik. Tetapi keberaniannya datang ke Ukraina, ke Rusia, ke daerah yang semua orang mungkin di seluruh presiden atau pemimpin negara saya tidak ada yang berani. Semua boleh menghujat. Tapi dia melakukan sesuatu sebagai presiden atau ketua G20. Apakah di dalam kehidupan kita lebih suka dipuji atau lebih suka bekerja? Seperti kan Tuhan kasihkan pada kita, kita tidak banyak bicara, tapi inilah hasilnya. Inilah hasilnya. Kita melakukan dengan setia. Saya suka bilang inilah ruang-ruang sempit ketika bangun pagi kita berdoa, gak ada yang memuji, gak ada yang menepuk pundak kita berdoa menangis. Kita setia, gagal, ulangi lagi, membuat proposal ulangi lagi, gagal, melakukan sesuatu sampai kita Tuhan. Dan ketika beberapa perusahaan-perusahaan memakai jasa kita, kemudian kita berkata, stop berkata-kata karena orang lain tahu. I know your quality. Saya tahu kualitas Anda. Mungkin Anda nggak akan banyak bicara. 3 hari lalu seorang pengusaha besar telepon saya. Pak, boleh nggak bantu saya menangani persoalan yang dihadapi? Dan bukan hanya itu, saya kenal salah satu pimpinan grup perusahaan yang sering saya duduk bersebelahan dalam sebuah acara. Saya tidak pernah ngomong apapun. Sampai ketika 10 tahun lebih kenal dia baru bilang, boleh nggak kita bekerja sama? Saya bingung. I never talk anything. Tapi dia bilang, Kam, saya butuh kesabaran. Ketika kita bekerja, gak dipuji, kita bekerja, gak ada yang peduli. Kita bekerja di salah mengerti, no, so what? Karena saya bekerja untuk Tuhan, bukan untuk yang lain. Saya bekerja karena itulah hidup saya. Anda tidak memakai juga nggak apa-apa. Karena belum kenal, nggak harus kita sibuk memperkenalkan diri kita, tapi bekerja dengan sepenuh hati. Karena kasihnya, karena kebaikan yang dirasakan,
begitu seutuhnya. Mau nggak seperti itu Bapak Ibu? Sehingga apa? Rasul Paulus mengatakan di ayat yang kedua ini, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Katakan amin. Dan aku bisa membaca hidupmu loh, bilang kiri kanan. Ayo bilang dulu kiri kanan. Ya. Siapa yang hidupnya bisa dibaca? Ada lepas. Jadi indahnya hidup kalau kita pertama menyadari kasih-Nya Tuhan. Kemudian apa? Kita apa? Bekerja nggak untuk cari hormat, tapi memang it is my calling. Itulah DNA saya. Bekerja sepenuh hati untuk Tuhan. Ya itu artinya ya, tidak artinya tidak. Tidak harus kita melakukan semua hal, tapi apapun yang dipercayakan, lakukan dengan sepenuh hati. Tidak harus kita menjadi orang terkenal. Kadang-kadang nggak terkenal juga lebih baik. Biasa saja. Orang tanya, Pak Mahyani suka ini ya, sosmed ya. Hebat sekali. Dulu di pelayanan media, kerja di RCTI itu saya bilang, saya cerita, sebenarnya saya nggak peduli dengan sosmed, kaget ya. Itu less than 5% of my life, kurang dari 5% kehidupan saya. Saya lakukan ini hanya dokumentasi, tidak ingin juga populer lewat di situ, nggak ada suatu pun ketika orang setuju, bahagia, tidak ada masalah. Karena itu hanya sekedar file dokumentasi, supaya ada kenangan. Oh gitu ya. Karena banyak orang yang memakai sosial media itu dengan hidupnya. Dia di situ, ketika digoncang orang, ketika tidak di-like orang, dia mulai sedih. Satu saat saya membuat sebuah konten yang sederhana tentang rumah tangga, tentang suami harus dengar istri. Saya sampai kaget, yang menonton itu di atas 7 juta. Dan kemudian yang share itu ratusan ribu. Saya jalan dipanggil orang, Pak, kontennya gini. Tapi ada saatnya ketika saya buat konten, hanya yang nonton mungkin 40-30 orang. Ya sudah, nggak apa-apa. It is not my life. Kehidupan saya yang sesungguhnya ada bersama dengan Tuhan yang menikmati. Itu bukan segala-galanya. Paham ya Bapak Ibu? Jangan terjebak. Kalau itu kita anggap segala-galanya, no. Kita butuh langkah yang real. Kita butuh dokumentasi file, ya simpan saja. Sehingga kehidupan kita, Bapak Ibu, sungguh-sungguh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan didrive oleh like, komen, dan share. Katakan amin, beri tepuk tangan untuk Tuhan. Ya. Mari kita memperbaiki hidup kita. Jangan hanya packaging, tapi substansi. Ada saatnya ketika kita sungguh-sungguh memahami ini, kita diangkat tinggi ya. Diangkat tinggi ketika saya ingat ada Yayasan Persahabatan Indonesia Asia, ini saya bilang, saya diminta menjadi board-nya, Board of Trustees, Dewan Pembina. Dia datangi kantor saya, ngobrol, kemudian saya tunjukin. Kemudian habis itu dia bilang gini, I need your help. Sure, gitu. Give me a professor to become Board of Trustees, member Board of Trustees. Oh, saya kenal banyak profesor. Saya kasih kirim sahabat-sahabat saya. Seminggu kemudian jawabannya jelas. Sir, bro, dia bilang. I need you, not your friend. Saya baru kaget. What's the point? Kenapa dia mencari? Dan ketika saya mengambil apa tugasnya, ketika saya hanya bisa sebatas ini. Mereka oke. Artinya apa? Mereka mengenali. Sekalipun tersembunyi. Nggak cari. Nggak pengen juga. Tetapi kalau Tuhan punya, mau. Engkau akan dicari. Sekalipun engkau ada di dalam lubang gua. Katakan amin. Tuhan nggak pernah salah memilih. Ketika Samuel datang ke rumah Isai, kakak-kakaknya Daud diajukan sama Isai. Ini orang-orang hebat. Samuel mau memilih salah satu kakaknya. Tapi apa yang selanjutnya? Tuhan bicara sama dia. Ada yang lain ini.
saya mau milih. Saya nggak akan memberkati, saya nggak mau makan kalau yang lain belum ditujukan. Muncullah dan Daud yang masih kemerah-merahan, masih kanak-kanak, nggak pernah gagal. Katakan amin. Jangan takut akan hidupmu, karena Tuhan itu pencipta langit bumi. Dia yang memilih kita. Dia yang menentukan kita sejak dari awalnya. Hanya engkau hiduplah berpadanan dengan Injil Kristus. Lakukan dengan tulus, lakukan. Jangan kejar kehormatan manusia. Engkau akan dicari sekalipun kau tersembunyi. Banyak hal yang saya alami di dalam perjalanan hidup saya. Sungguh saya dicari. Saya tidak berusaha. Bahkan ada hal-hal yang di luar ekspektasi saya itu terjadi. Karena hanya Kristus dan bukan hanya saya. Saya melihat banyak orang seperti itu. Ketika mereka sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. Saya belum sempurna. Saya lagi belajar. Tapi saya tahu Tuhanlah yang mencari dan menemukan kita. Engkau akan dibawa terbang tinggi ketika engkau setia. Daud setia dengan 2-3 ekor kambing domba yang dipercayakan. Dia jaga dengan nyawanya. Dia tidak membiarkan beruang dan harimau. Dia akan lawan demi tanggung jawabnya hal yang sederhana itu. Dia tidak diberi tanggung jawab menjadi 100 domba, kemudian 1000. Seperti multi level. Nah. Cara Tuhan tidak seperti itu. Dia angkat Daud yang setia 2-3 ekor itu menjadi raja. Tentu perlu proses dalam hal ini. Tapi diangkat. Engkau yang setia dalam Tuhan. Jangan pikir Tuhan nggak lihat. Jangan pikir Tuhan nggak tahu. Tuhanlah yang menentukan dan memilih engkau. Katakan amin. Sabar Bapak Ibu, karena waktunya adalah waktu Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu dikasih Tuhan. Di dalam 2 Korintus 3 ayat yang ketiga. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Mari kita membangun manusia batinia. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-63, ini ayat kesukaan saya, Yohanes 6 ayat 63. Mari kita baca sebentar, kitab Yohanes pasal 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Yesus mengatakan perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Bapak Ibu, daging akan berakhir di pemakaman. Daging kita makin lemah. Kita perlu membangun manusia batiniah yang kuat. Saya memasuki usia pertengahan, tubuh saya tidak sesehat dulu. Saya harus berolahraga, saya harus makan yang sehat. Karena saya tahu makin lama, makin menurun. Saya punya sahabat tentara marinir, yaitu Pak Sasmito ya. Beberapa waktu lalu saya diskusi dengan Pak Sasmito, Pak, siap dikirim perang Pak, saya bilang gitu iseng. Siap ya, tentara siap. Tapi ada tapinya, tapi apa Pak? Nggak kayak dulu lagi. Gitu. Dulu waktu umur 30-an, duduk langsung berdiri, up, sit up, lompat, kuat ya. Tapi sekarang mendekati 40. Mendekati berapa Pak Ses? Mendekati 50. Tubuh mulai berbeda responnya. Karena itu tubuh kita akan lemah. Kita akan berakhir di pemakaman. Akan ditinggal di bumi. Rasul Paulus ini kemah ini akan kita tinggalkan. Seganteng apapun, secantik apapun engkau. Tengok kiri kanan kau cantik. Tapi tetap akan berakhir di pemakaman. Ya nggak bisa tidak. Ya betul ya, siapa yang kau saya ganteng, cakep, tunggu aja 30 tahun lagi, pasti berkerut ya. Itu alamiah, itu hukum generatif penurunan. Sehingga siapapun engkau, seganteng apapun dulu, karena itu banyak orang ditanya, nenek-nenek kita, terutama, Nek, enak zaman sekarang apa zaman Jepang? Ya apa zaman Jepang lah. Loh enak sekarang merdeka kita menentukan nasib sendiri. Dulu saya cantik dikejar banyak cowok, sekarang nggak ada yang mau, udah nenek-nenek. Itu artinya apa? Semua kita pasti akan berkerut dan akan lemah. Kalau kita membanggakan hanya ke fisik kita, daging kita, maka itu semua akan kita tinggal. Dan orang kadang-kadang lupa sesuatu yang pasti
Kematian itu pasti. Orang nggak siapkan itu. Kaya belum pasti. Sukses belum pasti. Tapi yang pasti itu kematian. Dan kita harus siapkan itu. Ketika kematian menjemput, kemanakah kita akan pergi? Karena itu Bapak Ibu, membangun manusia batiniah adalah belajar untuk mendapatkan hal-hal yang mendasar. Saya ngambil contoh, saya punya Instagram, salah satu yang banyak komen adalah, apa yang menjatuhkan orang adalah ketika kita dipuji. Pujian itu memberi makan ego kita. Wah, kamu keren ya, orang Indonesia kalau pertama kali nggak ketemu, lama nggak ketemu apa? Jarang yang bilang, kok kamu lebih gemuk? Urusannya panjang itu. Apalagi perempuan. Atau, kapan kamu menikah? Waduh, kita bisa dilimpar sepatu, tapi biasanya pujiannya, kok kamu makin langsing ya? Wah, udah ya, gitu ya. Sekalipun ketemu Pak Heri, wah Pak Heri berseri-seri ya pagi ini. Ya kan nggak kita ngomong, kok makin gemuk, wah itu hubungan jadi retak ya kan gitu. Tapi sesungguhnya kalimat-kalimat itu sadar atau tidak sadar sedang memberi makan egois kita. Bapak makin sukses ya, Bapak kok makin ganteng ya. Firman Tuhan dikatakan di dalam 2 Timotius 4 ayat 23, nyatakan apa yang salah dan tegurlah, nasihatilah. Saya berulang kali mendapat kesempatan mengajarkan kepada para hamba Tuhan tentang bagaimana memberitakan Injil. Di situ dikatakan, saya baca berulang-ulang, dunia mengajarkan kita untuk memberikan apresiasi. Tapi firman Tuhan di 2 Timotius 4 ayat 2-3 menyatakan, nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan pengajaran. Wow, Bapak Ibu, lebih baik kita ditegur daripada dipuji. Bukan saya melarang memuji, tapi pujilah secara seimbang, proporsional. Sudah tahu tambah gemuk, ya jangan bilang, kamu kok langsing sekarang. Keterlaluan itu ya. Itu namanya sekedar betul-betul ingin orang itu senang, tapi sebenarnya tidak fakta. Orangnya jadi tersipu-sipu. Enggak, pengen dipuji lagi. Simple, hati-hati di dalam hidup ini. Orang yang suka berkata yang baik-baik sama kita, dia biasanya orang yang akan menjatuhkan kita. Dia memberi makan daging kita. Secara fisik mungkin akan menjatuhkan, tetapi secara spiritual, batin kita itu sedang dikerus habis. Engkau sedang membangun kedagingan, engkau membangun kesombongan, engkau akan mengingat-ingat terus ketika orang tidak memberikan perhatian atau ucapan seperti itu, engkau nggak menganggap orang itu baik. Engkau akan kecewa, orang ini nggak kayak Pak itulah selalu memuji saya. Lama-lama kita lupa bahwa diri kita mulai menikmati dijilat orang. Petrus pernah berkata, kata Yesus bilang ini, aku akan disalib, aku akan menderita, aku pergi ke salib. Petrus bilang, sekali-sekali tidak akan terjadi. Wah, kelihatannya keren, tapi Yesus negur dia, shut up, iblis, enjah daripadaku. Bapak Ibu, kita harus hati-hati di dalam kehidupan ini kalau mau menjadi kerang dan garam. Jangan lupa bahwa pujian itu salah satu yang merontokkan, menghidupkan hidup kita. Saya suka pelayanan undang di gereja-gereja, sahabat saya, seringkali kalau selesai khotbah saya suruh duduk di depan dan disalami, dan mereka, Pak saya diberkati, Pak itu. Saya kadang-kadang enggan sekali, sedih kenapa? Ucapan terima kasihnya itu begitu-betul menyanjung. Membuat kita jadi daging kita dimakan, saya itu kalau khotbah memberkati ya. Kalau khotbah itu membukakan ya. Asik. Besok diundang lagi. Artinya sedang menghancurkan diri kita. Padahal Tuhanlah yang mengerjakan di dalam diri kita. Semua yang kita kerjakan Tuhan yang mengerjakan di dalam diri kita. Tahukah bahwa Tuhan begitu mengasihi kita? Dialah yang mengerjakan di dalam diri kita. Apapun yang kita kerjakan. Hati-hati kalau engkau punya kedudukan, punya posisi. Orang-orang yang selalu memuji. Orang-orang yang selalu sama dengan engkau, Bapak Ibu saya katakan, engkau tidak membutuhkan dia. Tapi carilah orang yang mengasihi Anda dan melihat dari sudut pandang yang berbeda dan memberi masukan.
Kita cenderung daging kita nyari orang-orang yang sama, pokoknya mirip. Sukanya sama semua, akhirnya apa? Kita tidak ada bedanya. Tim kita sangat satu, tetapi tidak bisa melihat dari sisi yang lain. Tetapi kalau tim kita ada orang-orang yang kritis, yang baik, ya tujuannya mengasihi, Pak, Bapak jangan ngomong gitu dong, Pak. Boleh nggak saya mengusulkan? Oh gitu ya, salahnya apa? Bapak kalau saya usulkan gini. Oh gitu ya. Terus kita mikir, kok anak buah saya ini ngomongnya nggak enak ya, tapi dia benar. Ketika dia di tempat lain, dia mendukung kita. Seringkali kita ini kalah dengan negara-negara yang maju dalam berpikir. Ketika negara Indonesia atau negara itu berperang dengan negara lain, maka seluruh rakyatnya harus menganggap itulah keputusan negara mereka bela. Sekalipun dalam politik berbeda. Ketika kita lihat Pak Jokowi pergi, ya, itulah pemimpin kita. Mestinya kita juga sepakat apapun yang dilakukan. Sekalipun mungkin kita tidak memilih. Itulah pemimpin yang mewakili negara kita. Sehingga ada kesatuan, sekalipun kita berbeda-beda. Seringkali di dalam organisasi orang lebih banyak memuji, tetapi sebenarnya menjatuhkan pribadi kita. Bilang kiri kanan, hati-hati ya. Yang terakhir Bapak Ibu, ketika kita ingin menjadi garam dan terang, tentu kita ingin kehidupan kita diberkati ya. Profesi, jabatan kita boleh naik. Nah, salah satu yang dunia ajarkan yaitu disebut dengan lobbying. Lobby terbesar. Saya mengatakan, saya ketemu seorang bankir ya, yang bagaimana dia bisa membuat sebuah tambang emas, bisa dijual menjadi dari harga ratusan miliar menjadi miliar dolar. Saya ketemu dan saya tanya, Pak, rahasianya Pak? Dia, karena sering ketemu jadi teman dekat, dia bilang, Pak, rahasianya apa ya Pak? Kehidupan Bapak yang begitu simpel, sederhana. Dia naik mobil itu masih Serena 2009. Padahal saya tahu kekayaannya sangat besar. Simpel, sederhana. Mirip mobil saya Serena tahun 2009, persis. Tapi dia lebih komplit ya. Saya tanya, gini loh, lobby yang terbesar itu adalah kerja keras dan ketekunan kita. Jadi Bapak nggak pernah ketemu atasan diajak makan malam, dia nggak pernah mau dan tidak mengagendakan. Mungkin setahun sekali, 2 kali itu pun dipaksa. Lainnya apa? Dia fokus kerjaan, kerjakan, dibuat seperti tadi. Menunjukkan kerjaan itulah dia, karakternya dia. Oh, dia bilang kemudian, saya ingin utip statementnya dia, sahabat saya ini, saya bilang gini, mungkin sahabat saya lagi nonton TV juga, nonton online ya, terima kasih Pak. Lobby yang terbesar adalah kerja keras kita. Kerja keras itu berbicara integritas. Integritas adalah what are you doing when no one watching? Integritas. Kalau karakter dikatakan apa? Karakter is what are you doing when no one watching. Terbalik. Siapa Anda ketika Anda ada orang melihat, itu karakter. Tapi apa yang Anda kerjakan? Mengerjakan dengan benar. Doing the right thing even though no one watching, itu integritas. Melakukan yang benar bukan karena ada atasan, bukan karena kita dipaksa, tetapi itulah bagian hidup kita, itu integritas. Karakter yang melakukan apa yang kita katakan sekalipun nggak ada yang lihat. What are you doing when no one watching? Atau doing the right thing when no one watching. Karakter dan integritas. Itu lobby yang terbesar. Di dalam Tuhan, kita sungguh-sungguh, dikatakan di ayat yang keempat ini apa? Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Keyakin Tuhan melihat. Dan bukan itu Tuhan, kenapa? Saya mau seperti Yesus, setia sampai akhir. Dia melakukan, dia melayani, dia ketakutan itu pun dia alami, dia takut. Hari ini kita akan perjamuan kudus. Yesus waktu perjamuan kudus, saya bayangkan ketakutan. Dia katakan, Bapa kalau boleh cawan ini lalu. Tidak siap aku. Sampai kapanpun disalib kita tidak ada yang siap. Menderita tidak ada yang siap. Kecuali kita memilih bukan
kehendakku tapi kehendakmu. Di dalam Filipi 1 ayat 9 sampai 19 dikatakan saya sebagian penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Buah kebenaran kita dikerjakan Yesus Kristus. 2 Korintus 4:7, tetapi harta ini kami punya dalam bencana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Walaupun kita bisa, kita tetap rendah hati. Tuhan, Engkau yang mengerjakan di dalam aku. Selesai, pulang menjadi manusia biasa. Selesai, tidak mengingat-ingat masa lalu. Terus ingin dipuji, hidup dalam masa lalu. Hari ini Engkau hidup di hari ini. Kalau Engkau sudah melakukan hanya hal bersama Tuhan, bersyukur. Tuhan menuntun Engkau dan Tuhan akan menuntun Engkau. Jangan merasa itu perbuatanmu, tetapi Tuhanlah yang mengasihi Engkau. Tuhan yang mengerjakan di dalam Engkau. Lebih yang terbesar adalah kepada yang paling tinggi dalam kehidupan, yaitu Kristus Yesus. Percaya kepada Dia, berbuat baik. Oh, ini berarti kita tidak perlu lobby kepada atasan. Enggak. Saya tidak mengajarkan seperti itu ya. Atasan kita adalah orang yang menentukan masa depan kita. Banyak orang salah. Oh, dekat sama atasan itu menjilat senang. Atasan yang menentukan masa depan, baik kerja dia, tetapi bukan menjilat dia, tetapi memberikan sesuatu, tunjukkan kasih, dan ide-ide yang membangun. Karena hidup kita ditentukan oleh atasan. Tetapi lobby kita adalah kepada Sang Sumber Hidup. Dengan bekerja sepenuh hati untuk apapun yang kita kerjakan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya menjadi garam dan terang. Tidak mudah. Kalau mau sulap, sekedar flexing, boleh. Tapi itu semua kebohongan. Hidup kita akan capek. Capek akhirnya saya menemukan sekali banyak hamba Tuhan yang ngomong seperti ini sama saya. Pak, saya capek. Saya masih bergumul dengan dosa. Kalau saya tidak ngajar di jemaat, saya harus kelihatan kudus. Tapi kalau sesungguhnya Pak, hidup saya itu mengerikan. Saya nggak berani terus terang. Dia nangis. Saya nggak berani terus terang. Hidup saya juga nggak berbeda. Semua cuma omong kosong karena saya harus melayani. Saya wajib. Saya harus dipuji orang. Saya banyak mendapatkan terima kasih itu, tapi sesungguhnya hidup saya keropos. Saya membangun di atas jerami dan kayu. Menjadi garam dan terang adalah panggilan kita. Tapi Tuhan tidak mau hidup kita direkayasa. Hiduplah apa adanya seperti apa yang Tuhan mau, nikmati dan jalani, bukan untuk dipuji orang, bukan untuk melobi kanan kiri, bukan untuk kelihatan sukses, bukan. Engkau menjadi pribadi yang apa adanya dan Tuhan mau engkau yang apa adanya. Tuhan mau engkau yang seperti itulah engkau. Sehingga ketika kita melayani, kita tidak merasa lebih hebat. Kamu kurang berdoa, saya banyak berdoa. Enggak. Tapi kita ngomong, aku ini juga enggak sempurna. Tapi Tuhan mengasihi aku dan memeluk aku, dan juga mengasihi engkau. Kita bisa berkata, aku enggak dituntut sama Tuhan, tapi dituntun. Jatuh, didahin lagi, saya diingatkan pelan-pelan. Tuhan yang sama, yang membuat engkau keluar dari lubang. Dia akan menuntun engkau, tidak menuntut engkau. Ketika ketemu orang jahat pun kita tidak merasa lebih hebat. Kamu jahat, enggak. Kita udah, aku juga jahat seperti engkau. Enggak kelihatan aja. Cak Lontong lucu bilang ini. Apa beda pejabat, koruptor sama pejabat? Iya. Belum ketahuan aja katanya. Kalau sudah ketahuan ya sama juga. Koruptor itu adalah pejabat yang ketahuan. Yang belum ketahuan namanya pejabat. Itu kutipan Cak Lontong ya. Maaf, di dalam gereja ngutip Cak Lontong, tapi kalimat itu baik. Hidup kita apa adanya. Tuhan juga tidak menuntut. Mari kita hari ini memperbarui. Menjadi terang dan garam. It is you are. You as you are. Anda seperti Anda, bukan seperti yang lain. Tidak usah jadi orang lain, jadilah apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Itu sudah keren. Engkau memang berbeda, engkau tidak harus menyamakan.
Tegakkan kepalamu karena Tuhanlah yang menyertai engkau. Saya undang pemusik boleh ke depan, kita akan bersama-sama pertemuan kudus. Ini momen di mana kita mengingat kembali kasih dan kebaikan Tuhan atas hidup Bapak Ibu. Oh, Tuhan kau baik. Tuhan engkau sangat baik. Siapkan roti dan anggur. Dia mengasihimu. Dia menebusmu. Dia mencintaimu luar biasa. Dia tahu engkau tidak sempurna. Tidak usah kelihatan sempurna. Jadilah apa adanya dirimu. Supaya engkau bisa menerima kelemahan orang lain. Engkau juga bisa menerima orang lain apa adanya. Engkau juga menerima istrimu apa adanya. Engkau menerima rekan sekerjamu apa adanya. Tapi tidak berhenti apa adanya. Berjalan bersama. Seperti apa yang Kristus mau. Berjalan bergandengan tangan. Tidak saling menghakimi. Tapi saling mendukung. Tidak saling menuntut. Tetapi yang kuat menuntun yang lain. Lihat kasihnya yang nyata. Engkau adalah bukti kasih Tuhan. Engkau adalah bukti kasihnya yang nyata. Mari kita merenungkan peristiwa di salib. Di Getsemani, Yesus berdoa. Yesus mengalami ketakutan yang sangat. Dia takut. Dia melihat murid-muridnya akan mengkhianati dia. Dia lihat Yudas yang telah menjual dia. Yang dia katakan berkali-kali hari itu akan dikenapi. Dia lihat salib yang begitu kasar. Bahkan Yesaya mengatakan, 53 mengatakan dia seperti dikutuk, kena tulah. Padahal segala dosa dan pemberitaan kita lah yang ditanggung. Maukah engkau sungguh-sungguh mengingat kasih dan kebaikan Tuhan? Berhenti menghakimi dirimu sendiri. Berhenti menuntut dirimu sendiri. Terimalah dirimu sebagai Kristus menerima engkau. Berdamai dirimu. Berdamai dengan Tuhan yang menebus engkau dengan seutuhnya. Berdamai dengan sesama karena mereka juga dikasihi Tuhan. Dan engkau harus memberitakan kabar baik kepada mereka. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat roti ini di hadapan Tuhan. Sukacitaku penuh, ku bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Ku menari bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan
Mari kita angkat roti ini di hadapan Tuhan. Aku percaya penebusan-Mu. Aku percaya kasih setiamu, pengorbanan-Mu. Karena itu pagi hari ini kami mau bersama-sama mengakui tubuh-Mu yang sudah ditebus, yang sudah mati untuk menebus setiap dosa kesalahan kami. Kami mau makan roti ini yang adalah tubuh Kristus sendiri yang memerdekakan dan mengampuni segala kesalahan kami dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur ini yang adalah darah perjanjian. Darahnya menebus setiap kita. Darahnya menyucikan setiap kita. Bukan oleh kekuatan dan gagah kami, oleh kebenaran kami, oleh upaya kami, bukan. Tetapi oleh karena penebusan-Mu di kayu salib. Karena darah-Mu yang tercurah bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk kasih dan kebaikan-Mu. Hamba-Mu selesai bicara, biarlah Roh Kudus-Mu menuntun setiap kami dalam seluruh kebenaran. Memerdekakan setiap kami, membawa kami dalam kehendak dan rencana Tuhan. Hamba-Mu terbatas, tapi Roh Kudus-Mu yang tanpa batas mengajar kepada kami, kepada seluruh kebenaran. Menuntun setiap kami sesuai kehendak-Mu, membawa di dalam kehendak dan tujuan-Mu yang mulia dalam kehidupan ini. Oleh kasih Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami ucap syukur. Amin. Bapak Ibu silakan duduk, Tuhan memberkati.